Halo Sobat Analis, kembali lagi di Fundamental Anomi. Pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu emiten di sektor pelayaran, yaitu PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode saham SMDR. Rekomendasi yang kami sampaikan berdasarkan analisis kami terhadap saham SMDR adalah buy. Untuk detail analisis rekomendasi sahamnya akan dijelaskan pada tayangan berikut ini. Sobat Analis, Lembaga Keuangan Dunia menyatakan bahwa kondisi ekonomi lokal dan global pada tahun 2023 akan mengalami resesi dalam skala besar. Tetapi berdasarkan data pada bulan Maret 2023, perekonomian lokal dan global mulai mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat inflasi pada bulan Maret 2023 yang mengalami sedikit penurunan. Setelah adanya kenaikan selama 3 tahun terakhir, dapat kita lihat bahwa nilai tukar rupiah pada 3 tahun terakhir melemah. Tetapi, saat memasuki tahun 2023 sudah mulai menguat. PDB Indonesia juga mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, setelah terjadi penurunan pada tahun 2020, sehingga dapat dipastikan bahwa secara keseluruhan perekonomian di dunia khususnya di Indonesia berangsur-angsur sudah mulai membaik. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang berangsur membaik, nawacita yang dirancang Presiden Jokowi sebagai cita-cita jangka panjang Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi kelautan diharapkan dapat memiliki peluang besar untuk berperan dalam membuat sebuah program Blue Economy sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia telah menyusun kebijakan Blue Finance Policy Notes yang diharapkan dapat menjadi salah satu dasar kebijakan pembiayaan biru di Indonesia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. PT Samudra Indonesia Tbk atau yang biasa disebut dengan Samudra Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, transportasi, dan logistik. Samudra Indonesia berdiri pada 13 November 1964 yang memiliki jaringan usaha cukup luas dan memiliki beberapa produk unggulan seperti Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Ports, dan Samudra Service. Kinerja suatu perusahaan dapat diketahui dengan menganalisis keuangan menggunakan analisis rasio fundamental. Kinerja Samudra Indonesia berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio dengan kurun waktu 3 tahun terakhir dan estimasi 2 tahun ke depan menunjukkan bahwa selalu terjadi kenaikan secara konsisten. Pada data ini terlihat bahwa SMDR telah konsisten membagikan dividen kepada investor dan meningkat sebesar kurang lebih 2% years on years dilihat dari nilai dividen payout ratio-nya. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, nilai EPS Samudra Indonesia fluktuatif dan diperkirakan dalam 2 tahun ke depan akan terjadi kenaikan. Hal ini menandakan bahwa kinerja dari PT Samudra Indonesia Tbk sudah cukup baik dan efisien, serta dapat meningkatkan harga saham itu sendiri. Mengingat kinerja dari Samudra Indonesia ini membubuhkan keuntungan, maka rekomendasi yang dapat kami berikan terhadap saham SMDR adalah buy. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan nilai valuasi menggunakan metode diskon cash flow dengan variasi FCFE dan PER yang menghasilkan nilai cukup tinggi, di mana bisa kita lihat bahwa nilai intrinsik menggunakan metode FCFE berada di angka Rp1.065 dari harga pasar di angka Rp386. Sedangkan menggunakan metode PER, nilai intrinsik cukup tinggi dibanding nilai pasarnya, yaitu berada di angka Rp479. Hal ini menandakan bahwa kondisi saham SMDR undervalue dengan rekomendasi buy. Dalam menentukan keputusan investasi, tidak hanya melihat hasil analisis fundamental atau valuasinya saja, namun perlu memperhatikan resiko investasi perusahaan tersebut. Resiko investasi Samudra Indonesia terbagi menjadi beberapa aspek utama. Resiko tersebut diukur melalui probabilitas atau kemungkinan terjadinya resiko yang ada dan impact-nya terhadap perusahaan, di mana menghasilkan resiko operasional bisnis,
resiko reputasi bisnis, resiko persaingan usaha, resiko perubahan teknologi, resiko hukum, dan resiko likuiditas tergolong low resiko. Hal tersebut disebabkan karena Samudra Indonesia dinilai mampu mencegah kemungkinan terjadinya resiko dengan membuat berbagai kebijakan. Yang pertama, mengenai kebijakan keselamatan kerja untuk mengurangi resiko operasional bisnis, komitmen CSR untuk mengatasi resiko reputasi bisnis, memperluas jaringan usaha dan infrastruktur teknologi untuk mengatasi resiko persaingan usaha, melakukan cyber security risk assessment serta mitigasi resiko untuk mengatasi resiko perubahan teknologi, mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta terus menjaga kestabilan pembayaran utang dan penerimaan piutangnya untuk mengatasi resiko likuiditas, melakukan pembaruan atas prosedur standar operasional yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang baru untuk mengatasi resiko hukum, serta yang terakhir ada resiko nilai tukar mata uang asing yang tergolong pada medium resiko. Karena resiko yang dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat fluktuasi nilai tukar, terutama terkait dengan beban operasional perusahaan, serta liabilitas dalam mata uang rupiah. Perusahaan melakukan upaya hedging terhadap foreign currency loan dengan proses transaksi atas pencatatan penilaian mata uang fungsional. Pada tahun 2022, industri shipping di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 19,8%. Begitu pula di kawasan Asia Pasifik yang mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar perusahaan di Indonesia dan Asia Pasifik mengalami pertumbuhan pendapatan jasa dan laba tahun berjalan. Potensi pendapatan ini akan terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia dan berkembangnya infrastruktur transportasi yang dibantu oleh peningkatan investasi. Jika dilihat dari posisi persaingan bisnis, Samudra Indonesia memiliki pendapatan jasa dan laba tahun berjalan paling besar di antara perusahaan sejenis di Indonesia, terutama pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu kenaikan pendapatan jasa sebesar 71,04% dan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 135,21%. Lebih besar persentase kenaikannya dari beberapa perusahaan shipping besar di Asia Pasifik, bahkan melebihi persentase kenaikan dari salah satu perusahaan shipping terbesar di dunia, yaitu Maersk Line. Samudra Indonesia telah melaksanakan tata kelola atau Good Coverage Government sesuai dengan ketentuan OJK melalui kebijakan Piagam Dewan Komisaris. Selain itu, Samudra Indonesia sudah menerapkan konsep ESG dalam kegiatan operasional perusahaannya. Dengan nilai ESG yang didapat yaitu 25,4 yang tergolong kategori medium. Kategori tersebut menandakan kegiatan operasional perusahaan dapat menghasilkan resiko dan berdampak pada lingkungan. Sehingga, Samudra Indonesia mengusung kebijakan pada program pengelolaan lingkungan, yaitu dengan mengefisiensikan penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional yang diharapkan dapat mengurangi resiko tersebut. Secara book value atau harga kewajaran saham, SMDL terbilang murah, yaitu senilai Rp386 per lembar sahamnya. Oleh karena itu, kami mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam program pendanaan ekonomi biru dengan berinvestasi di saham SMDR. Sekian ulasan analisis yang dapat kami sampaikan pada segmen Fundamental Alumni pada emiten PT Samudra Indonesia Tbk. Sampai berjumpa di segmen-segmen selanjutnya yang akan membahas emiten-emiten luar biasa lainnya. Saya ucapkan terima kasih.